Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada video ini kita masih melanjutkan pembahasan pada bab logika kuantifikasi. Khususnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana menerjemahkan kalimat berkuantor, yaitu dari bahasa formal atau bahasa percakapan biasanya ke dalam bahasa matematika atau bentuk formal. Nah, sebelumnya ya, kalian harus ingat kembali bahwa apa saja hukum tautologi yang telah kita pelajari pada bab logika pembuktian itu akan kembali kita pakai pada logika kuantifikasi. Ya, antara lain ada hukum tautologi dalam pengambilan keputusan dan juga hukum tautologi tentang ekuivalensi ya. Jadi ini harap kalian ingat kembali. Oke, langsung saja ya terkait dengan menerjemahkan kalimat berkuantor dari bahasa formal ke dalam bahasa matematika atau bentuk formal. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana seperti kita lakukan ketika pada bab logika implikasi, yaitu mengubah pernyataan dengan kalimat biasa gitu ya, kalimat sehari-hari ke dalam bentuk simbol matematis atau juga kita sebut sebagai bentuk baku ya. Jadi banyak namanya. Oke, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kalian harus menentukan semesta pembicaraannya, atau kita harus bisa menentukan semesta pembicaraan dari suatu pernyataan. Yang kedua, kita karena yang pernyataan yang kita mau ubah ini adalah kalimat atau pernyataan yang itu berkuantor, maka kita harus menentukan pada pernyataan itu kuantor yang ada apakah berupa kuantor universal ataukah berupa kuantor eksistensial. Yang ketiga, kita juga perlu menentukan logical connective atau operasi logika yang berlaku pada pernyataan tersebut. Nah, bagaimana yang kita ketahui, misalnya operasi logika yang digunakan itu adalah konjungsi, berarti kan kata kunci dari pernyataan itu adalah kata dan, ya. Kemudian kalau misalnya operasi logikanya itu adalah disjungsi, maka kata kuncinya pada pernyataannya adalah atau ya. Kemudian kalau misalnya operasi logika yang digunakan itu adalah berupa pernyataan yang mengandung negasi, berarti kan di dalam pernyataannya nanti ada kata tidak ya. Nah, dan yang paling sering kita pakai ya dalam bentuk pernyataan khusus itu adalah bentuk implikasi, di mana cirinya adalah berbentuk jika maka, atau bisa juga apabila maka gitu ya. Nah, dan teman-temannya yang lainnya. Jadi itu ya yang langkah ketiga. Dan yang keempat, ketika kita sudah bisa menentukan yang tiga hal tadi, yang keempat langkah berikutnya adalah kita kemas pernyataan yang ada itu ke dalam bentuk formalnya seperti apa. Oke. Nah, untuk menjelaskan terkait bagaimana tadi menerjemahkan kalimat yang berkuantor ya dari pernyataan formal ke dalam bentuk formal atau bentuk baku, kita langsung saja lihat contoh pernyataan pada logika kuantifikasi yang ada di buku kalian ya. Di situ kalian bisa lihat ada 6 buah soal ya yang terdiri dari 9 pernyataan gitu ya. Di mana untuk soal 1 dan 5 itu adalah soalnya seperti ini ya. Kalian lihat di buku kalian. Lalu soal dari 6 ya, nomor 6 yaitu dari A sampai D adalah seperti ini ya. Coba kita lihat dulu ya bentuk instruksinya apa gitu ya untuk soal yang nomor 1 sampai dengan soal 5 ya. Jadi contoh soal ini adalah contoh bagaimana menerjemahkan tadi ya dari pernyataan yang berkuantor ke dalam bentuk formal atau bentuk baku. Nah, di sini kita punya 5 buah pernyataan ya, di mana setiap pernyataan ini mewakili satu soal ya pada contoh soal ini. Nah, di sini kita lihat instruksi yang diberikan untuk soal 1 sampai dengan 5 adalah
kita diminta untuk ini ya, di akhir ini menentukan pernyataan ekuivalen dan ingkaran dari 5 buah pernyataan ini. Nah, ada juga yang diketahui dari soal ini ya, yang diketahuinya bahwa dari kelima pernyataan ini atau kelima soal ini itu semestanya adalah himpunan film-film ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan ke tadi langkah-langkah menerjemahkan pernyataan berkuantor yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang ada 4 langkah, maka artinya langkah pertama yaitu menentukan semesta dari pernyataan itu sudah kita penuhi ya, karena di soal itu sudah diberitahu bahwa semesta dari semua pernyataan ini itu adalah berupa himpunan film-film. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, yang dimaksud semesta itu adalah objek utama gitu. Objek utama dari pembicaraan itu apa? Secara umum. Nah, jadi di sini objek yang secara umum dibicarakan adalah film-film. Nah, nanti secara khususnya ya di soal ini terlihat filmnya bisa film Indonesia yang menarik gitu ya. Bisa film Indonesia yang tidak menarik di sini ya. Terus bisa aja misalnya ada film barat seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan semesta. Jadi pembicaraan secara umumnya apa gitu. Nah, oke, mungkin langsung saja ya Ibu ini kan ke dalam contoh bagaimana mengubah pernyataan yang satu ini ya ke dalam bentuk formal. Semesta dari pernyataan nomor 1 adalah himpunan film-film. Nah, himpunan film-film ini kita misalkan dengan suatu variabel. Nah, variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Ya, jadi kalau kalian ingat pertemuan sebelumnya itu kan kita selalu punya apa? Setiap X, semua X. Nah, jadi X di situ ya, kita sebut X di situ, dia kedudukannya sebagai semesta atau objek umum yang kita bicarakan ya dalam suatu pernyataan. Nah, jadi di sini dalam hal ini X yang kita miliki itu dia adalah himpunan film-film. Gitu ya. Itu langkah yang pertama ya, menentukan semesta dari pernyataan yang berkuantor. Ya, ini langkah pertama sekaligus langkah keempat ya, sudah kita ubah ke dalam bentuk formalnya, dalam simbolnya. Yang kedua adalah menentukan kuantor yang terkandung pada pernyataan yang mau kita ubah. Nah, di sini ya udah jelas banget terlihat gitu ya bahwa dari kata semua ya ini kita sudah bisa menentukan bahwa kuantor yang ada pada pernyataan ini adalah kuantor universal ya karena ada kata semua. Sehingga semua film di sini ya karena semuanya ini untuk semua pernyataan yang di sini berarti kita lambangkan ya karena himpunan semestanya tadi film-film berarti dengan seperti ini. Semua film itu dilambangkan dengan ini. Ya, yang A terbalik kemarin dibacanya semua ya. Lalu X-nya di sini karena tadi diterjemahkan sebagai himpunan film-film berarti bacanya film ya, semua film berarti. Oke, gitu. Apakah boleh misalnya semua film-film? Ya boleh saja ya, namun kalau di dalam aturan bahasa Indonesia kan yang benar kalau sudah nyebut semua berarti kan semua film yang ada ya. Cukup ditulis satu kali ya, jadi semua film gitu ya. Jadi tidak mubazir kata-kata yang kita gunakan. Oke, itu ya. Jadi kuantor sudah selesai. Nah, berikutnya apakah masih ada yang bisa kita ubah ya? Ya, kata di sini gitu ya pada pernyataan ini yang bisa kita terjemahkan lagi ke dalam bentuk formal ya sebelum kita melihat ya logikal konektif yang ada pada pernyataan ini secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat ini ada semua film Indonesia menarik. Nah, film yang dibicarakan di dalam pernyataan ini adalah film Indonesia ya, bukan film secara umum. Nah, artinya ya film Indonesia itu kan adalah sesuatu yang sudah khusus ya. Nah, berarti kalau kita menemukan suatu objek yang khusus di dalam pernyataan itu ya, dia khusus dari pernyataan semesta, maka kita simbolkan lagi ya pernyataan ini dengan simbol atau bentuk formalnya. Nah, kalau film itulah adalah X, berarti kalau film Indonesia ya kita lambangkan saja misalnya kalau ada Indonesia dengan huruf, misalnya hurufnya adalah huruf F. Nah, maka karena dia adalah khusus ya,
himpunan bagian dari himpunan film-film, berarti kita tulis dengan FX. Nah, misalnya karena film Indonesia tadi F gitu ya, karena dia masih bagian dari film, berarti namanya adalah FX. Nah, begitu juga dengan menarik ini. Yang menarik siapa? Yang menarik kan adalah film, ya. Jadi misalnya yang film menarik itu kita lambangkan dengan M, berarti kalau film menarik secara lengkap lambangnya adalah MX. Ya, jadi sama yang dibicarakan antara FX dengan MX ini pembicaranya sama-sama film ya. Hanya saja kalau FX itu film Indonesia, kalau MX itu melambangkan film menarik. Nah, sudah semua potongan apa ya di sini ya, kata yang bermakna gitu ya pada pernyataan ini sudah kita simbolkan. Nah, baru kita tuliskan ya bentuk pernyataan ini secara keseluruhan. Nah, di sini kita harus mengenal logical connective kira-kira yang menghubungkan pernyataan ini. Nah, untuk semua ini kan kuantor, ini pasti dia berada di depan ya, seperti biasa pasti diletakkan paling depan semua X, semua film. Nah, di sini film Indonesia menarik. Nah, berarti sebenarnya kalau kita lihat ini secara implisit dia menyatakan suatu implikasi walaupun tidak ada kata jika maka di sini. Dari mana mengetahuinya? Dari pemahaman kita akan arti pernyataan ini. Kalau dia film Indonesia gitu kan ya, berarti filmnya itu menarik gitu kan? Karena di sini ada kata semua. Semua film Indonesia menarik. Berarti kalau kita punya film itu film Indonesia, maka dia menarik gitu kan ya pernyataannya. Nah, jadi kan dari situ ini sebenarnya adalah pernyataan yang dia itu berbentuk implikasi ya. Sehingga bisa kita tuliskan ya bentuk formal dari pernyataan ini adalah seperti ini. Jadi bacanya kan coba semua film Indonesia, jika film itu film Indonesia, maka film itu menarik. Sama ya maknanya dengan ini tadi. Oke, jadi kita menerjemah tuh sambil kita memahami ya arti dari pernyataan itu apa. Oke, jadi bentuk formal dari pernyataan satu ini, semua film Indonesia menarik, itu adalah seperti ini. Ya, atau kalau kita membaca tadi, sekali lagi, ulangi, semua film, jika film Indonesia, maka film tersebut menarik. Gitu, ya. Oke, sudah ya, ini menerjemahkan dari pernyataan yang biasa, ini berkantor ke dalam bentuk formal. Nah, tapi yang diminta bukan itu ya. Yang diminta setelah diterjemahkan ke dalam bentuk formal, berikutnya yang diminta adalah mencari pernyataan ekuivalen dan ingkarannya. Nah, pernyataan ekuivalen. Nah, kalau diminta mencari pernyataan ekuivalen ya, pasti nih kita akan menggunakan lagi teorema yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu teorema 4 dan juga teorema 5. Itu. Karena fungsi dari logika kuantifikasi ya, kalau kalian amati yang kalian pelajari minggu lalu itu gunanya adalah mencari pernyataan yang ekuivalen. Ya, pernyataan yang punya arti yang sama namun dengan kuantor yang berbeda ya, kalau kalian ingat latihan sebelumnya. Ya, ada pernyataan yang awalnya dia itu kuantornya semua, nah, atau universal, pasti nanti dicari apa ekuivalennya di dalam bentuk eksistensialnya. Gitu kemarin itu yang kita pakai di teorema 4 dan teorema 5. Terus ada latihan-latihannya. Nah, berarti begitu juga yang ini. Nah, pernyataan ini kan dia berbentuk kuantor universal. Berarti kalau diminta ekuivalennya, berarti nanti bagaimana mengubah pernyataan ini menjadi dia pernyataan yang menggunakan kuantor eksistensial, namun artinya tidak berubah. Nah, kalau ingkarannya kan berarti tinggal kita tambahkan negasi ya. Kita cari negasi dari pernyataan ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana langkah-langkahnya ya? Ini yang tadi ya, lambang-lambangnya. Kita coba dulu dari ekuivalen ya, cari pernyataan yang ekuivalen dari pernyataan semua film Indonesia menarik ya, di mana tadi bentuk formalnya seperti ini ya. Oke, kalau ekuivalen tadi Ibu katakan
menggunakan teorema 4, teorema 5. Pokoknya dua teorema itu bolak-balik yang akan kita gunakan. Oke, tujuan kita ingat kalau mencari ekuivalen, kalau awalnya itu adalah semua ya, kuantor universal, maka mencari ekuivalen berarti kita cari pernyataan yang dia itu kuantornya eksistensial ya, tanpa merubah arti dari pernyataan. Berarti untuk mengubah yang awalnya semua menjadi eksistensial, itu pasti akan menggunakan teorema 5. Oke, kalian cek saja teorema 5, entah yang A, kita anggap yang A ya, yang baris pertama, atau yang B, yang baris kedua. Ini ya, yang asalnya semua X, ya, ini fx, maka mx, jadi tidak ada X, tidak ini. Gitu ya. Jadi kalau dari bacanya juga ya sebenarnya setara. Tidak ada film tidak film Indonesia yang menarik. Berarti kalau film Indonesia pasti menarik, yang tidak menarik itu adalah yang di luar film Indonesia. Gitu kan ya logikanya. Oke, tapi ini masih susah nih kebanyakan tidak-tidaknya. Kita sederhanakan lagi. Nah, kita bisa pakai teorema 4. Biasanya bolak-balik teorema 4, teorema 5 gitu ya. Oh ya, ini nanti tambahkan ya. Di sini ada tanda kurung nih harusnya di sini. Nah, langsung kita ini dulu, hilangkan dulu banyak kuantor-kuantor di sini. Atau jangan kuantor deh. Misalnya kita hilangkan ini kan implikasi ya. Nah, supaya mudah memahami artinya, coba yang implikasi ini kita ubah misalnya. Nah, kita ubah. Karena ini kan seperti kita mengerjakan di pertemuan sebelumnya. Setelah kita mengurus bagian luar, kita urus bagian dalam. Ya, jadi bagian dalam ini, coba Ibu tulis ya. Bagian dalam ini kalau kalian ingat itu di kayak fx berarti posisinya. Bukan fx, px ya. Nah, jadi kalau ini kuantornya berarti yang sepanjang ini ya. Nah, di teorema itu dia berkedudukan sebagai PX. Berarti kalau sudah yang ininya selesai, berarti ini yang kita otak-atik. Nah, ini negasi dari implikasi. Negasi dari implikasi. Implikasinya ubah dulu ya. Ubah dulu, misal entah kalian mau ke yang disjungsi atau juga mau ke yang konjungsi. Terserah. Kalau ke disjungsi nanti kena negasi, jadi ada apa? Ada De Morgan yang dipakai. Nanti ujung-ujungnya jadi seperti ini. Nah, ini pakai implikasi ya. Jadi implikasinya diubah. Oke. Kenapa jadi ini bisa tulis sini ya? Ibu tuliskan misalnya itu fx maka mx ya. Ini kan ada negasi ya. Terus ini kan bisa kalau kita ubah ke ini, ke disjungsi kan jadi seperti ini ya. Nah, ada lagi ininya ya. Terus kalau misalnya dia kena De Morgan, jadi ini implikasi plus De Morgan mungkin ya kalau mau dituliskan. Tapi kalau di dalam mengerjakan nanti tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ini kan untuk belajar saja. Nah, ini kan kalau pakai De Morgan yang asalnya atau jadi dan ya, titik gitu. Yang ini yang asalnya ada negasi berarti ditumpuk negasinya 2 kali ya, komplement berarti cuma tersisa fx. Yang ini tidak ada negasi berarti ada negasinya ya, karena De Morgan. Nah, sehingga jadinya hasilnya ini ya. Salah deh. Nah, itu ya. Nah, jadi ini walaupun tercoret, nah jadi ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sampai sini. Nah, apakah ini sudah paling sederhana? Sebenarnya sudah ya, sudah paling sederhana. Atau kalau di buku kalian, yang tanda ini, kurung siku, itu dituliskan dengan notasi titik ya. Jadi tidak banyak tanda kurung yang digunakan. Jadi kalian jangan bingung kalau ada di buku kalian ada titik di depan seperti ini. Ingat, ini adalah notasi titik ya. Dia menggantikan notasi bracket atau tanda kurung gitu. Nah, ini sudah paling sederhana nih. Nah, kalau kita ubah lagi ke implikasi nanti kembali lagi ke atas ya. Jadi sudah cukup sampai sini gitu ya. Sehingga pernyataannya, karena tadi ekuivalen ya, jadi ekuivalen di sini tidak hanya sampai simbol, tapi kita diminta mencari pernyataan ekuivalennya. Berarti kalau pernyataan ekuivalen, kita kembalikan ke dalam pernyataan biasa, ya, dalam pernyataan berkuantor.
Nah, ini kan dibaca negasi, kan dibacanya tidak, ya. Karena ini eksistensial, berarti tidak ada. Nah, tidak ada apa? Tidak ada FX tadi apa? FX film Indonesia, berarti tidak ada film Indonesia. Terus MX tadi film menarik, berarti kalau pakai negasi, berarti film tidak menarik. Berarti siapa yang filmnya tidak menarik? Film Indonesia. Berarti kita tulis jadi tidak ada film Indonesia yang tidak menarik. Ya, jadi dan di sini kan harusnya ada dan ya, tapi tidak ditulis titiknya ya. Itu bisa saja kita terjemahkan menjadi yang. Jadi kalau ada kata yang juga sebaliknya bisa aja kita terjemahkan ke dalam dan, atau tadi kalau kita ini kan maknanya bisa saja ke bentuk implikasi gitu ya. Jadi sambil kalian perhatikan maknanya. Nah, oke, kembali. Berarti pernyataan yang ekuivalen dari pernyataan semua film Indonesia menarik itu adalah tidak ada film Indonesia yang tidak menarik. Ya, dia kalau kita lihat susunan katanya gitu ya terlihat berbeda, tapi kan maknanya sama, maknanya ekuivalen, setara. Jadi itu maksudnya. Ya, semua film Indonesia menarik sama aja dengan kita mengatakan tidak ada film Indonesia yang tidak menarik. Ya, kalau tidak ada film Indonesia yang tidak menarik berarti kan semua film Indonesia menarik. Nah, ini penggunaannya di dalam kita kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang untuk mencari pernyataan ekuivalen. Terus tadi ingkaran, ya, ingkaran. Ya, tinggal kita negasikan, ya. Lambang tadi itu kita negasikan, ya. Nah, asalnya yang itu tadi dikasih negasi langsung, ya. Ya, terus yang bawahnya ini yang sama kayak tadi aja sebenarnya, tinggal kalian tambah negasi panjang di atasnya, ya, karena dia mengingkari. Sama alasannya teorema 4, teorema 5 ya. Implikasi ini kan tadi plus DM ya. De Morgan. DM. Terus ini kan hasil dari komplement. Kan negasi, ada negasi lagi gitu ya. Nah, ini. Nah, jadilah ini ya. Terus ini karena negasi-negasi ya komplement, ini harusnya di sini ya komplement. Di sini yang pakai teorema 4 gitu ya. Atau teorema apa? Nanti dicek ya kalau salah. Nah, ini komplement ya. Komplement karena ini 2 kali negasi. Namanya komplement. Nah, sudah ini paling sederhana seperti tadi. Sehingga baru kita terjemahkan kayak tadi. Ini kan tidak ada negasi, berarti bacanya ada. Ada apa? Ada film. Ya, film apa? FX tadi adalah film Indonesia. Berarti ada film Indonesia titik negasi ini tidak menarik, berarti yang tidak menarik. Ada film Indonesia yang tidak menarik. Nah, coba kalau kita pahami artinya. Ada film Indonesia yang tidak menarik. Hah, ini kan berlawanan ya. Berlawanan nih pernyataan arti makna pernyataan ini dengan ini. Maka semua film Indonesia menarik. Nah, kan artinya lawan kan? Nah, berarti memang sudah benar pernyataan yang kita buat bahwa ingkaran dari pernyataan semua film Indonesia menarik itu adalah ada film Indonesia yang tidak menarik gitu ya. Oke, itu adalah contoh yang nomor 1 tadi ya. Nah, untuk yang nomor berikutnya, ada 2, 3, 4, 5, kalian coba ya, dikerjakan sendiri sebagai latihan pertemuan kita ya, sehingga bisa didiskusikan. Ya, dari sekilas sudah terlihat sih ini ya, kata kuncinya ada tidak ada, beberapa, nah ini udah kelihatan ya, kuantor yang digunakan apa. Ini juga terlihat semua, tidak semua, nah, udah terlihat ya kuantornya. Tinggal kalian gimana ngotak-ngatiknya tadi ketika mencari ekuivalennya dan mencari lingkarannya. Oke, itu. Kita lanjut ke yang nomor 6. Nah, kenapa kita lanjutkan ke nomor 6? Karena nomor 6 ini semestanya belum diberitahu apa ya, karena nomor 6A sampai D ini pernyataannya dia tidak saling berhubungan seperti 1 sampai 5 tadi kan, sama gitu ya, membicarakan film. Nah, kalau A, B, C, D ini beda-beda. Dan bisa lihat kalau yang A ini ngomongin tentang dosen dan mahasiswa gitu ya. Terus yang B ini
mogok kerja sama upah. Yang C ini mahasiswa sama kuis gitu ya. Terus yang D ini guru dengan murid. Nah, itu kan udah kelihatan ya bahwa yang dibicarakan itu udah beda ya, objek yang dibicarakan sudah berbeda, berarti semestanya pun berbeda-beda ya, X-nya nanti definisinya beda-beda antara pernyataan yang 6A, 6B, 6C, dan 6D gitu ya. Nah, mungkin di sini Ibu menjelaskan kita identifikasi semestanya ya. Nah, kalau yang A, nah bagaimana kita mengidentifikasi semesta gitu ya. Pertama, sebenarnya untuk yang langkah 1 dan 2 itu berhubungan ya. Antara langkah menentukan semesta dengan menentukan kuantor itu saling berkaitan. Nah, dari kita melihat mana objek yang dia itu berkuantor, kita bisa memutuskan semesta yang dibicarakan pada suatu pernyataan. Nah, gitu kalau kuncinya. Jadi langkah 1 2 tuh bisa aja 2 dulu gitu ya. Untuk mencari kuncinya. Nah, misalnya yang A. Yang A ini kan kalau kita lihat yang objek dibicarakan tuh ada 2 kan, tadi ada objeknya, ada dosen gitu orangnya ya yang dibicarakan, ada mahasiswa. Nah, tentu kita bingung nih yang mana yang semestanya, yang mana yang tidak nanti ya, tidak yang dibicarakan. Nah, itu kalian lihat cirinya di kuantornya. Nah, dosen di sini kan tidak berkuantor ya, masih umum saja dosen, ada dosen. Jadi tidak masalah, tidak ada kuantor, tidak ada kata-kata ada beberapa gitu ya. Nah, di sini yang sangat jelas terlihat adalah untuk yang mahasiswa. Di depannya itu ada kuantor, yaitu semua mahasiswa. Nah, artinya dari pernyataan ini, X-nya atau semestanya itu adalah mahasiswa. Udah. Mahasiswa-mahasiswa boleh, Bu? Boleh. Himpunan mahasiswa nulisnya boleh, ya. Tidak masalah. Yang jelas, yang jadi X-nya itu adalah mahasiswa. Langkah selanjutnya nanti Ibu jelaskan, ya. Ini kita identifikasi dulu semestanya. Yang B, kira-kira yang mana? Bisa di ini ya, kayaknya bisa kelihatan. Nanti di ini tugas saja itu ya. Yang C, udah ya, ini kelihatan di sini semua ya. Jadi berarti ininya X ya. Ini dijawab aja deh yang B beberapa buruh, berarti X-nya adalah buruh ya. Yang D. Nah, D ini ada beberapa di sini. Ada di sini ada murid tidak lulus. Ayo. Ini kan agak ini ya. Nah, kalau kalian menemukan yang seperti ini, kalian tinggal pilih salah satu. Kalian mau milih muridkah yang sebagai ini semesta ataukah guru? Atau dua-duanya ya. Kalau dua-duanya berarti nanti ada 2 variabel. Misal ini X kalian lambangkan, ini bisa dilambangkan dengan Y. Atau misalnya kalian pengen satu aja yang dibicarakan itu adalah muridnya lulus atau tidak gitu ya. Semuanya lulus atau tidak gitu. Nah, maka ini bisa aja nanti dilambangkan dengan proporsi saja. Ya. Jadi dia tanpa ada embel-embel X nanti. Oke, bagaimana jelasnya? Nah, mungkin Ibu contohkan yang A ya, karena yang A ini ada yang ini kan tidak berkuantor. Oke, contoh yang A tadi pernyataannya, apabila dosen tidak hadir, maka semua mahasiswa pulang kampung. Oke, pertama tadi semestanya ya sudah kita tentukan bahwa semestanya adalah himpunan mahasiswa ya, sehingga kalau karena kata-katanya di sini adalah semua mahasiswa berarti ya simbolnya seperti ini ya. Kalau ada simbol ini berarti bacanya semua mahasiswa. Yang kedua, nah di sini semua mahasiswa sudah ada lambangnya. Sekarang ada 2 lagi, dosen tidak hadir dengan mahasiswa pulang kampung. Nah, ini jadi jangan dipotong pulang kampung aja ya, tapi mahasiswa pulang kampung gitu. Nah, berarti ada dua lambang yang kita perlukan. Nah, misalnya yang mahasiswa pulang kampung, kita lambangkan dengan MX. Jadi kalau MX berarti mahasiswa pulang kampung. Ya. Terus yang dosen tadi karena dia tidak ada kantor ya,
Terus kalaupun misalnya kita anggap dia kuantor, pasti kan dia variabel yang berbeda ya dari mahasiswa. Nah, maka kita boleh nuliskannya dalam bentuk satu proporsi saja ya, tanpa diembel-embeli dengan semestanya, tanpa dilambel-lambeli dengan X. Jadi cukup kita tuliskan A-nya adalah dosen tidak hadir. Sudah cukup. Sudah siap semuanya? Nah, baru tadi langkah ketiga, kita perhatikan logical connective atau operasi yang terkandung pada pernyataan ini. Nah, pernyataan ini jelas banget ya. Terlihat bahwa pernyataan nomor 6A ini adalah pernyataan yang dia itu merupakan pernyataan implikasi ya, karena ada kata apabila, terus ada kata maka. Ya, begitu juga dengan 6B, C, dan D ya. Kalian perhatikan itu ada apabila, ada maka. Cuma dibaliknya aja ya, peletakan antecedent dan konsekuennya. Ya, gitu. Nanti kita lihat ya. Ini apabila dosen tidak hadir, maka semua mahasiswa pulang kampung ya. Kembali ke sini, ini jelas adalah pernyataan implikasi ya. Berarti nulisnya yang ini adalah antecedentnya, ya si A tadi antecedentnya. Terus semua mahasiswa pulang kampung itu adalah konsekuennya. Berarti yang dosen tidak hadir itu berada di sebelah kiri dari tanda panah. Ya, terus semua mahasiswa pulang kampung itu berada di sebelah kanan dari tanda panah. Atau nulisnya seperti ini. Ya, A tadi adalah dosen tidak hadir. Ya, kita baca jika dosen tidak hadir, maka semua mahasiswa pulang kampung. Semua mahasiswanya pulang kampung. Boleh seperti itu ya. Nah, dibacanya. Oke, sudah dapat bentuk formalnya. Tinggal tadi kita diminta mencari ingkarannya ya. Nah, kalau ekuivalennya sama kayak tadi. Tinggal kalian otak-atik gimana caranya yang ini berubah menjadi eksistensial ya. Nah, tadi itu kebetulan yang untuk nomor 6 cuma diminta mencari ingkarannya. Nah, kalau ingkarannya berarti tinggal kita negasikan ya, pernyataannya menjadi seperti ini. Oke, sederhana seperti biasa, kalau implikasi dinegasikan biasanya akan berubah ya, entah menjadi konjungsi atau menjadi disjungsi. Nah, di sini ya, jadi di sini kata kuncinya kalau menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, khususnya ini ya, kantor, biasanya akan lebih sering kalian gunakan mengubahnya ke bentuk konjungsi atau bentuk dan ya. Nah, kalau yang ketika kita membuktikan kan yang banyak dipakai yang disjungsi ya, yang pakai atau. Nah, kalau ini pakai yang dan. Nah, jadi ini nih ya. Ini yang negasi yang paling atas, ini ya paling panjang. Terus yang di bawah ini adalah akibat dari implikasi ya, perubahan yang asalnya P maka Q. Kalau kita ubah ke dalam bentuk konjungtif ya, konjungsi gitu jadi seperti ini ya. Ini ada negasi terus ada negasi lagi gitu ya. Silahkan kalian lihat di halaman 61 ya. Ini alasannya adalah karena implikasi. Terus ini coba kita sederhanakan ya, ini ada negasi lagi gitu ya. Berarti bisa pakai komplement. Jadi negasinya hilang. Tersisa negasi yang di sini aja. Nah, negasi yang di sini aja. Nah, ini kan posisinya adalah sebagai PX ya. Nah, yang ini PX. Berarti kita bisa menggunakan teorema 4 atau teorema 5. Seperti biasa, kalau ininya semua entah kalian mau mengubahnya, kita ubah ke ada ya. Berarti pakai teorema yang 5. Nah, bisa pakai teorema 5 yang 2 sudah ada, bisa juga kalian mau cepat langsung teorema 5 yang di bawah teorema 5 kan ada latihan yang kemarin Ibu contohkan ya, yang asalnya semua jadi ada. Ini. Nah, sampai sini sudah sederhana. Dari mana Bu melihat sederhana? Ini sudah berubah menjadi ada. Asalnya semua jadi ada. Ya, jadi pada lingkaran juga begitu. Nanti ujung-ujungnya biasanya kuantornya juga berubah. Yang asalnya universal menjadi eksistensial gitu. Sehingga langsung kita tuliskan. Tadi A itu adalah dosen tidak hadir. Nah, dan ini berarti ada mahasiswa yang tidak pulang. Atau ada beberapa mahasiswa yang tidak pulang kampung. Nah, kenapa menarik? Ini berarti yang tadi ya, kita lihat sini. Nah, seperti itu berarti.
dosen tidak hadir dan ada atau beberapa mahasiswa tidak pulang kampung. Gitu. Jadi ingkarannya ini tadi, apabila dosen tidak hadir, maka semua mahasiswa pulang kampung adalah dosen tidak hadir dan ada atau mahasiswa tidak pulang kampung. Ini maksudnya bisa dipilih ya, mau ada mahasiswa tidak pulang kampung atau mau beberapa mahasiswa tidak pulang kampung. Jadi nanti kalau ujian itu pilih salah satu aja, mau yang ada atau mau beberapa ya, tidak masalah. Jadi tidak usah keduanya ditulis seperti ini. Kalau ini Ibu mencontohkan saja. Nah, jadi ini ya, ya kelihatan aja ya ingkarannya. Ini kan dosen tidak hadir, lalu semua mahasiswa pulang kampung. Ya lawannya adalah ini, tidak, ada yang mengingkari gitu. Ada kok mahasiswa yang dia tidak pulang kampung. Nah, ada mahasiswa yang rajin ceritanya, dia tidak pulang kampung. Nah, oke itu ya. Contoh yang untuk 6A. Nah, begitu juga nanti 6B, C, dan D. Gitu ya, tetap gunakan langkah tadi ya. Nah, tadi sudah ya Ibu ini kan bantu semestanya, tinggal kalian tentukan nanti apa ingkarannya dari pernyataan ini gitu ya. Dan kalian nih, nah ini tadi yang kata Ibu. Kata kuncinya ya nih, apabila upah tidak naik. Jadi ini sebelum kalian ubah ke dalam bentuk formanya, ubah dulu dia susunannya. Jadi apabila upah tidak naik, maka, nah ini sebenarnya maka tapi tidak dituliskan makanya. Beberapa buruh mogok kerja. Jadi implikasi juga boleh dituliskan seperti ini ya. Kalau kalian buka lagi bab 2 ya, logika implikasi kemarin ada 12 bentuk. Ini semua mahasiswa pulang kampung bila. Nah, ini kan berarti setelah kata bila ini adalah antecedennya ya, yang ini adalah konsekuennya. Terus ini beberapa guru sedih bila. Nah, berarti ini juga yang ada murid tidak lulus ini dia sebagai antecedent, yang ini dia sebagai konklusinya. Jadi boleh sebelum kita menerjemahkan tadi, ubah dulu dia ke dalam misalnya bentuk A maka B ya, A maka B. B-nya di sini adalah sika ya, konklusi. Ya, ini coba kalian ubah ya. Oke. Nah, mungkin itu dari Ibu ya. Jadi nanti ini akan Ibu cek kepada kalian bagaimana kalian mengerjakannya, bagaimana pemahaman kalian. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pembahasan ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Untuk materi logika kuantifikasi, kita akan lanjutkan tadi di forum diskusi, baik yang ada di Simari maupun grup kita yang lain, dan kita akan lanjutkan logika kuantifikasi ini ke bagian yang ketiga.